Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 4B hari ini 3 Agustus 2021. Tugas sudah saya luncurkan di Google Classroom. Nanti kalian tinggal klik saja. Ada materi ya hari ini yang akan saya sampaikan dan kemudian lembar kerja. Lembar kerja ini nanti tergantung dengan materi ini ya. Jadi nanti kalau kalian tidak memperhatikan materi yang apa yang akan saya sampaikan, saya pastikan nanti eh, pasti ada sedikit salah paham gitu ya. Lembar kerjanya ya seperti biasa latihan AKM ada 5 soal. Nomor satu perhatikan soalnya ini pilihannya ada 4 A sampai D. Kira-kira kalau dari lihat soal ini ya kan ini termasuk pilihan ganda apa gitu ya. Kalau dilihat dari sini pasti sudah tahu lah ya. Ini pindah sendiri pilihannya cuma satu. Berarti ini pilihan ganda biasa gitu ya. Ya. Nomor 2 pilihan gandanya ada 5 sampai E. Dan kalau dilihat dari jenis soalnya, kemudian pilihan gandanya, kemudian kalau diklik ini dia nganu terus, ya beda sama dengan yang atas. Berarti ini adalah pilihan ganda kompleks. Pilihannya atau jawabannya lebih dari satu. Kemudian kemarin sudah saya bahas sedikit tentang isai dan uraian. Nomor 3 dan 4 ini silakan nanti dibaca dengan cermat. Ini termasuk jenis isai atau uraian. Ya, saya bocorkan saja. 3 dan 4 adalah isai. Ya, isai. 3 dan 4 isai berarti jawabannya pendek. Nomor 5 ini adalah uraian. Berarti membutuhkan jawaban panjang dan menurut pengetahuan anak-anak sekalian. Seperti itu nanti diperhatikan dan jangan sampai salah. Oke? LK ini tergantung dengan materi yang akan saya sampaikan hari ini. Silakan disimak dengan cermat dan dicatat. Saya nanti nggak butuh atau nggak perlu menyuruh kalian untuk mencatat atau mengumpulkan catatan. Itu sudah kewajibannya seorang murid untuk mencatat dan sebagainya. Kita teruskan IPA. IPA ini panjang ya pembahasannya. Kemarin itu sudah panjang. Sekarang masih ada lagi tentang bunyi. Ya, sekarang kita bahas jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Kemudian juga nanti ada sifat-sifat bunyi, ya. Dan jangan lupa dicatat. Kita ulas lagi bunyi. Apa pengertian bunyi kemarin? Ya, dalam PPT yang atau slide yang kemarin, bunyi adalah suatu yang bisa kita dengar. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, benda-benda yang bergetar itu apa? Benda-benda yang bergetar itu termasuk sumber bunyi. Seperti Pak Rohman sekarang ini sedang ngomong, berarti ada sumber bunyi di dalam tubuhnya Pak Rohman. Ya, syarat-syarat terdengarnya bunyi, satu ada sumber bunyi. Pasti ya, kalau nggak ada bunyi kita nggak mungkin dengar, gitu ya. Dua ada medium. Sekarang ini mediumnya adalah udara. Ya, dari HP kalian, dari laptop sampean ke telinga atau ke kuping sampean, itu ada udara yang merambatkan bunyi ke telinga sampean dari speaker, dari headset, dari apa masuk ke telinga. Kemudian ada pendengaran, pasti ya. Kalau nggak punya kuping nggak bisa mendengar. Atau kupingnya tuli, nggak bisa mendengar, gitu ya. Kita bahas ini sekarang, kita fokus ini anak-anak ya. Ini sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu. Adalah jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ingat, jenis-jenis bunyi ini berdasarkan frekuensinya. Frekuensi yang pertama adalah bunyi dengan nama infrasonik. Bunyi infrasonik ini merupakan bunyi yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Nanti dicatat ya. Bunyi infrasonik nggak bisa didengar oleh telinga manusia. Dengar itu cuma ini, hewan-hewan ini yang bisa mendengar. Kita bahas sedikit. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat merambat dari jarak yang sangat jauh. Jika manusia tidak mampu mendengar bunyi ini, maka ada beberapa hewan yang mampu mendengar bunyi ini seperti anjing atau gajah. Sehingga saat akan terjadi gempa atau gunung meletus, hewan-hewan tersebut akan bertingkah berbeda dengan biasanya. Nah, biasanya di ilmu-ilmu tentang alam itu ada istilah apa? Kayak ramalan-ramalan gitu ya, anak-anak ya. Kalau misalkan hewan ini bertingkah seperti ini akan turun hujan, hewan ini bertingkah seperti ini akan terjadi gempa, hewan seperti ini nanti akan terjadi gelombang tsunami seperti itu. Nah, di hewan ini gajah atau anjing
ya, ada juga nanti itu jangkrik biasanya. Dia itu bisa mendengar bunyi yang frekuensinya sangat lemah buat manusia, yaitu kurang dari 20 Hz. Yaitu bunyi infrasonik. Biasanya terjadi gempa atau gunung meletus, dia itu dengar duluan. Karena bunyi ini merambat dari tempat yang jauh sehingga dia gelisah. Gelisah sama orang ditengeri, gitu apa ya? Ditandai ya, diingat-ingat sama orang, diingat-ingat, oh kalau si gajah ini bertingkah aneh akan terjadi bencana alam. Kalau anjing ini tiba-tiba gelisah, lompat-lompat, menggonggong, mungkin akan terjadi bencana alam. Entah bencana alam apa itu. Nah, dalam hal ini kita biasanya mengenal bencana alam gempa bumi atau gunung meletus. Yang kedua adalah anak-anak bunyi audiosonik. Ini di atasnya tadi. Bunyi ini merupakan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ya, ini bunyi yang sekarang kamu dengarkan ini adalah bunyi audiosonik. Nah, frekuensinya 20 Hz ke atas sampai 20.000 Hz. Bunyi ini normalnya adalah bunyi yang bisa kita dengar dengan jelas, seperti saat kita mendengarkan guru berbicara, mendengarkan suara musik di bioskop yang sangat keras dan sebagainya. Jadi kamu ketika di bioskop itu kan dengar suara yang gitu ya. Ada efek musik sehingga telinga kita kayak kayak mendengar apa gitu ya. Atau pergi ke dangdutan, ngantar ibu kondangan, ngantar ibu bowo ya. Biasanya kan ada suara musik dangdutan itu yang keras. Nah, itu termasuk masih jenisnya audiosonik. Termasuk saat ini saya ngomong, saya kecilkan suara saya. Nah, ini termasuk suara audiosonik anak-anak ya. Nah, berbeda lagi ketika ada temanmu sedang berbisik-bisik. Dengar kamu? Enggak kan ya? Nah, berarti itu bukan termasuk jenis audiosonik. Bisa saja masuk infrasonik ya. Karena orang ketiganya nggak dengar. Yang dengar siapa? Yang dengar hanya orang di sekitarnya saja dibisiki. Yang dengar itu dia mendapatkan bunyi audiosonik. Yang nggak dengar orang ketiga, mungkin kamu bertiga, ada dua temanmu berbisik-bisik. Yang temanmu berbisik-bisik mendengarkan suara dengan frekuensi audiosonik. Yang tidak diajak berbisik-bisik berarti tidak mendapatkan apa suara audio sonik. Mungkin dia mendengarkan suara infrasonik saja atau mungkin bukan gitu ya. Jadi itu berbisik-bisik bisa saja audio sonik, bisa saja tidak. Ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya, yang diajak berbicara ya masuk audio sonik, yang nggak diajak berbicara enggak. Yang ketiga, ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini sangatlah keras sehingga manusia juga tidak mampu menangkapnya. Biasanya ini bunyinya alam ya, bunyinya alam seperti suara kelelawar. Ya, kelelawar itu kalau malam kan kamu dengar suara kelelawar itu cicit, 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 didengar di atas itu di langit. Dia itu mengeluarkan bunyi-bunyian ultrasonik. Dia untuk mencari mangsa. Karena pada dasarnya malam hari itu gelap, tidak ada hewan yang bisa melihat dengan jelas. Dia pun hewan si kelelawar ini matanya juga tidak terlalu jelas karena hitam putih ya dia. Makanya dia mengeluarkan suara untuk menangkap mangsa. Jadi mengeluarkan gelombang. Kalau ada mangsa terbang mungkin serangga malam terbang, dia tahu oh di sana ada serangga, dia tangkap gitu ya. Termasuk lumba-lumba, dia menggunakan suara ultrasonik ini untuk berkomunikasi. Sedangkan manusia, anak-anak, kita biasanya atau di ilmu kedokteran menggunakan ultrasonik untuk mendeteksi janin atau bayi yang ada di dalam kandungan. Ini adalah tiga bunyi berdasarkan frekuensinya. Silakan dicatat dengan baik. Yang berikutnya anak-anak mohon tidak bosan-bosan ya, ya karena videonya agak panjang, adalah sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada tiga yaitu bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diserap, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat dipantulkan ini, misal kita sedang berbicara di depan dinding yang sangat tinggi atau di depan tebing gunung ya, kemudian kita berbicara, tolong. Kemudian ada orang yang suara kedua yang sama, gitu ya, terdengar suara kita. Itu menandakan bunyi itu memantul. Ya, memantul ya. Jadi di dinding biasanya atau di tebing, gitu ya. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Ya, bunyi dapat merambat ini melalui benda gas, padat dan cair. Kemarin saya ilustrasikan, misalkan ini dinding, kemudian kita tempelkan kuping kita ke dinding itu, kemudian ada orang yang mengetuk di jauhan sana, ketuk.
itu bunyi merambat ke sini. Sret, masuk. Berarti itu menandakan bunyi merambat. Atau ketika kita menyelam ke dalam air, ke dalam kolam renang atau ke dalam sungai, kemudian kita memainkan batu, membenturkan batu. Tuk, 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 tuk. Itu bunyi sampai ke telinga kita. Bunyinya tik, tik, tik gitu ya. Nah, atau ketika saat ini saya ngomong, nah itu bunyi juga merambat melalui udara. Nah, berarti ya benda gas, udara. Yang ketiga, bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Ini biasanya ketika kita berada di bioskop. Di bioskop itu kalau kita di luar pintu, di luar gedung, suaranya nggak kedengaran. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam bioskop, suaranya itu sangat keras sekali, tetapi orang yang di luar nggak mendengarkan suara yang ada di dalam bioskop. Berarti itu bunyi dapat diserap. Ingat, tiga sifat bunyi, satu dapat dipantulkan, dua merambat, tiga dapat diserap. Ya, dipantulkan, merambat, diserap. Ingat-ingat, dicatat. Nah, seperti apa benda-bendanya? Bunyi dapat dipantulkan itu menjadi dua anak-anak. Nah, ada istilahnya gaung, ada istilahnya gema. Gaung atau kerdam itu sama. Gaung itu biasanya kita dengarkan, kita suarakan misalkan di gua atau di tempat-tempat tertutup dengan dinding-dinding seperti saat ini. Nah, Pak Rohman ini ada di dalam ruangan sepi. Sepi nggak ada anak-anak, nggak ada anak-anak kan anak-anak di rumah ya. Ini Pak Rohman berbicara. Loh, dengar ya. Loh, ini ada suara berikutnya yang nggak jelas. Ya, makanya suara yang ada masuk ke dalam anak-anak rekaman ini akan terdengar nggak jelas. Beda dengan gema, gema ini terdengar setelah bunyi asli. Jadi, gema ini biasanya ada di tempat terbuka. Misalkan kamu di atas gunung. Di atas gunung kemudian kamu teriak, tolong, atau gitu ya. Nah, itu bunyinya jelas. Sampai mana-mana jelas karena dia merambat melalui udara dan udaranya los. Kemudian nggak ada dinding pemantul, gitu ya. Ilustrasinya seperti ini anak-anak. Kalau gaung. Nah, gaung, gaung, gitu ya. Suaranya nggak jelas. Misalkan kalau gema ilustrasinya gema, 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 itu ya. Nah, itu ilustrasinya. Nah, ini nanti juga bisa dicatat datangnya bunyi pembedanya ya, gaung dengan gema, datangnya bunyi pantul, hampir bersamaan bunyi aslinya, tepat setelah bunyi asli. Ini nanti bisa dicatat dan maknai sendiri dengan Bapak Ibu yang ada di rumah atau guru les yang ada di rumah nanti. Ya, ini ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tidak lupa saya beri semangat, tetap semangat belajar di rumah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.